Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiansah. NIM saya 4312412003. Jadi saya di sini akan mempresentasikan materi tentang matematika bisnis. Jadi materi yang dibahas pertama yaitu anuitas, yang kedua ada valuasi saham, yang ketiga ada bunga sederhana, yang keempat menghitung penyusutan, yang kelima ada diskon perbankan. Jadi di sini ada anuitas, yaitu suatu rangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama besar pada setiap interval pembayaran. Besar kecilnya jumlah pembayaran pada setiap interval tergantung pada jumlah pinjaman, jangka waktu, dan tingkat bunga. Tingkat bunga pada setiap interval tergantung pada interval bunga majemuk yang dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap kuartal, setiap semester, dan setiap tahun. Penerapan anuitas sering terjadi dalam kehidupan nyata, terutama dalam transaksi keuangan seperti kredit dan investasi. Jadi di sini ada jenis-jenis anuitas berdasarkan waktu pembayaran. Yang pertama ada anuitas langsung atau immediate annuity, yaitu pembayaran yang dilakukan secara berkala tanpa penundaan. Yang kedua ada anuitas ditangguhkan atau deferred annuity, pembayaran yang dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada anuitas biasa atau ordinary annuity, yaitu pembayaran yang terjadi di akhir periode. Yang terakhir ada anuitas jatuh tempo atau due annuity, yaitu pembayaran yang terjadi di awal periode. Di sini ada contoh soal anuitas due atau anuitas jatuh tempo ya, yang tadi barusan dijelasin. Jadi contoh soalnya adalah Bank BNI di sebuah kota memberikan fasilitas penjualan laptop secara kredit pada dosen universitas ya. Tingkat bunga yang diperhitungkan sebesar 12% per tahun dan cicilan dilakukan setiap awal bulan sebesar 150.000 selama 4 tahun. Jadi pertanyaannya, hitunglah besarnya nilai sekarang dari cicilan tersebut. Jadi di sini ada R ya rumusnya. Rumusnya R itu anuitas, cicilan atau angsuran ya. Terus ada I itu adalah tingkat bunga setiap interval. Terus ada N, jumlah interval pembayaran, dan ada AN, nilai sekarang atau present value ya. Jadi di sini diketahui R-nya itu 150.000. Terus tingkat bunganya itu 12% ya. Jadi 12 dibagi 12 sama dengan 0,01. Terus yang terakhir ada jumlah interval pembayarannya selama 4 tahun ya. Jadi 4 tahun sama dengan 48 bulan ya. Jadi rumusnya jumlah interval pembayaran 150.000 ya anuitasnya. Terus dikali rumusnya 1 dikurang 1 tambah 0,01 kuadrat minus 48 ya, dibagi 0,01. Terus dikali dalam kurung 1 tambah 0,01. Oke, jadi 150.000 dikali 1,01. 1,01-nya dari 1 ditambah 0,01. Ya, jadi kuadratnya tetap sama 48 dibagi 0,01. 1,01-nya dari mana? Dari 1 tambah 0,01. Jadi 150.000-nya taruh ke bawah lagi. Terus 617 ya. Dapat dari mana? Ini dari 1,01 minus 48. Nah, hasilnya 0,617 per 0,01 dikali 1,01 ya. Oke, jadi kita masuk akhirnya 150.000 dikali 38,3 dikali 1,01. 38,3-nya dari hasil 1 minus 0,617
per 0,01. Itu hasilnya 38,3. Dikaliin semua 150.000 dikali 38,3 dikali 1,01. Hasilnya segini. 5.802.450. Nah, ini contoh soal dari anuitas ya. Anuitas biasa ya. Anuitas jatuh tempo maksudnya. Yang pembayaran yang terjadi di awal periode tadi. Jadi yang kedua ada saham ya, valuasi saham. Apakah investasi saham cocok untuk semua kalangan? Apa pertimbangan utama yang harus dimiliki seorang investor sebelum membeli saham? Kalau menurut saya tidak selalu cocok dengan semua kalangan karena ada hal yang penting yang perlu dipertimbangkan sebelum mulai investasi. Karena zaman sekarang masih ada orang yang investasi cuman sekedar coba-coba aja ya. Tapi dengan adanya teknologi sekarang kita investasi bisa modal 100.000 aja udah bisa gitu. Terus hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli saham itu, yang pertama itu kita harus tahu resikonya dan keuntungannya. Yang kedua ada kita harus pelajari dasar investasi saham. Yang ketiga kita analisis perusahaannya secara teknikal dan fundamental, menentukan tujuan dan jangka waktu investasi, mulai dengan modal yang siap hilang ya, jangan modal yang uang panas. Yang terakhir kita harus bisa mengontrol emosi dan bersikap realistis. Jadi saham itu bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Saham itu bisa dibeli di pasar modal dan memiliki risiko tinggi, namun juga memiliki keuntungan yang tinggi. Saham itu ada beberapa jenis ya bahasanya. Ada saham yang tidak membagikan dividen, saham dengan dividen tak berpola, saham dengan dividen konstan, saham dengan pertumbuhan konstan, saham pertumbuhan supernormal, dan terakhir ada tingkat diskontonya. Jadi di sini ada contoh soal saham dengan pertumbuhan konstan ya. Contohnya ini misalnya ada saham PT Mayora ya. Dia itu membagikan dividen sebesar 80 perak ya bahasanya. 80 sekian lah tahun depan ya. Terus dividennya diperkirakan tumbuh sebesar 8% setiap tahun. Secara tetap, jika seorang investor bersedia membayar 950 sekian untuk saham tersebut hari ini, berapakah tingkat diskonto yang digunakan? Di sini rumusnya ada diketahuinya dividen tahunan ya, atau D1 itu. Terus ada K, tingkat diskontonya. Terus ada G, tingkat pertumbuhannya. Ada D, dividen tahun ini. Jadi kita lihat dividennya ya 80 dan 950 yang investor bersedia membayar ya untuk saham tersebut, dan 8% diperkirakan akan tumbuh. Jadi 8% itu sama dengan 0,08 ya. Jadi rumusnya di sini ada dividen tahunan dibagi P0 lah. Itu maksudnya tipe itu D0 maksudnya. Dividen tahun ini ya. Dibagi dividen tahun ini ditambah tingkat pertumbuhannya. Terus 80 per 950 ditambah 0,08. Jadi 80 dibagi 950 hasilnya 0,0842 terus tambah 0,08. Hasilnya 0,1642 atau sama dengan 16,42%. Di sini yang ketiga materinya ada bunga sederhana. Jadi bunga sederhana itu perhitungan bunga yang hanya dilakukan sekali pada akhir periode tanpa bunga yang dihitung atau diberikan sebelum jatuh tempo. Biasanya digunakan untuk menghitung tabungan, deposito, dan pinjaman jangka pendek. Rumusnya itu SI ya. SI sama dengan P R T. Itu dikali. Simple interest-nya artinya bunga sederhana
Dan P itu artinya prinsipal atau pokok, terus R itu interest rate per annual ya, jadi itu per tahun. Terus ada T-nya itu time, waktu dalam tahun. Jadi perhitungan bunga ini dilakukan sekali saja pada akhir periode atau tanggal pelunasan. Jadi di sini jika T diberikan dalam bulan, maka T sama dengan jumlah bulan dibagi 12 ya. Terus jika T diberikan dalam hari, maka bunga tepat atau exact interest atau singkatannya SLE ya. Jadi T sama dengan jumlah hari dibagi 365. Terus ada bunga biasa, ordinary interest, atau disingkat SLO. Jadi dia itu jumlah hari dibagi 360. Jadi di sini ada contohnya. Setelah meminjam selama 60 hari, Pak Rudi melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar 2.400.000. Berapakah besarnya pinjaman Pak Rudi jika tingkat bunga sederhana 12% per tahun? Jadi kita cari tahu dulu SL-nya atau simple interest-nya. 2.400.000 ya. Terus R-nya itu 12% ya per tahun ya. Jadi yang ditanya itu T sama dengan 60 dibagi 365 ya. Jadi 60 hari itu saat meminjamnya dan 365 itu dalam 1 tahun. Ya. Jadi 1 tahun itu berapa hari? Jadi 365 hari. Ya, ini rumusnya SL dibagi R dikali T. SL-nya udah diketahui 2.400.000 dibagi 12% dikali 60 per 365. Hasilnya 0,019726. Ya, hasilnya. Jadi 2.400.000 dibagi 0,019726, hasilnya 121.666. Sekian. Di sini keempat ada menghitung penyusutan. Jadi notasi yang digunakan dalam menghitung penyusutan itu yaitu C, itu ada harga perolehan, S-nya itu nilai sisa atau residu ya. Terus yang N itu ada masa manfaat atau umur ekonomis, W-nya itu dasar penyusutan, R-nya itu biaya penyusutan pada tahun, B-nya itu nilai buku pada akhir tahun, dan D-nya itu akumulasi penyusutan pada akhir tahun ya. Jadi ada metode penyusutan juga. Yang pertama itu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan metode unit produksi ya. Jadi sini saya ngambil contoh dari metode produksi ya. Contoh soalnya itu sebuah mesin dibeli dengan harga 25 juta dan memiliki nilai sisa sebesar 5 juta. Mesin ini diperkirakan memiliki umurnya ya selama 6 tahun dan dapat beroperasi 24.000 jam. Jika diasumsikan unit produksi aktual dari mesin tersebut selama 6 tahun adalah, misalnya tahun pertamanya itu 4.800 jam, tahun keduanya 4.200 jam, tahun ketiganya 3.600 jam, tahun keempatnya 3.400 jam, tahun kelimanya dan enamnya sama 4.000 jam. Di sini disuruh hitung dasar penyusutan, tarif penyusutan per jam, dan biaya penyusutan per tahun. Jadi dasar penyusutan itu caranya itu W sama dengan C dikurang S ya. Jadi C-nya itu berasal dari sebuah mesin ya. Sebuah mesin yang dibelinya itu berapa? 25 juta dikurang sisanya. Ya, sisanya 5 juta. Jadi 20 juta ya hasilnya. Terus yang kedua itu ada tarif penyusutan per jam ya. Tarif penyusutan per jam itu caranya itu W ya, W lagi ya. Berarti 20 juta ya. Hasilnya tadi 20 juta dari dasar penyusutannya dibagi N. N-nya itu berapa? 24.000 jam atau beroperasinya. Selama 24.000 jam hasilnya 833 per jam. Terus ini ada biaya penyusutan per tahun, harusnya pakai tabel, cuman nggak terlalu muat ya. Jadi di sini dihitung dari per tahunnya itu dihitung 833
sekian dikali per tahunnya ya. Misalnya tahun pertama 4.800 dan seterusnya gitu ya. Dan hasilnya udah kelihatan nih, masing-masing tahun itu berbeda ya. Kecuali tahun kelima sama tahun keenam, dia itu sama. Dan hasil akumulasinya itu 20 juta. Di sini ada diskonto. Diskonto itu adalah potongan atau pengurangan dari nilai yang harus dibayar di masa depan atau future value ya. Untuk mengetahui berapa nilainya saat ini atau disebut present value, ini sering digunakan dalam perhitungan surat berharga, wesel atau pembayaran tertunda. Diskon dan tingkat diskon selisih antara nilai akhir dan pokok awal sering disebut sebagai diskon sederhana atau simple diskon. Atau diskon bank juga bisa ya. Jadi di sini ada contoh soalnya. Hitung besaran nilai pokok awal jika diketahui besarnya nilai akhir adalah 10 juta. Dengan tingkat diskontonya 8% per tahun selama periode waktu 6 bulan ya. Jadi rumusnya itu MT kurung 1 dikurang D ya, dikali T. Jadi MT-nya itu nilai pokok awal, D-nya itu tingkat diskon, dan T-nya itu periode waktu ya. Jadi kita udah diketahui nih MT-nya itu berapa, 10 juta berarti ya MT-nya. Jadi rumusnya itu 1 itu rumus berarti ya. Dikurang 0,08. 0,08 dari mana? Dari 8%. Jadi 0,08. Dikali 6 per 12. 12-nya 12-nya dari tahun ya. Kan yang tanya tahun, per tahun berarti. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, jadi akhirnya 9.615 ya totalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.